Selamat datang di channel PSD Transky Design. Di sini kita akan belajar Adobe Illustrator mengenai bidang kerja Adobe Illustrator. Bidang kerja Adobe Illustrator itu ada seperti di tampilan layar ini. Ini bidang kerja Adobe Illustrator. Ada 5 bagian. Bagian pertama ada di sisi atas. Ada di sisi atas ini. Pertama di sini ada menu, dan di bawahnya adalah kontrol. Ini kontrol, ini kontrol, posisinya kita bisa ubah. Ini posisinya ada di atas, kita juga bisa merubahnya ke bawah sesuai keinginan kita. Oke. Menu dan kontrol ada di sisi atas. Kemudian yang kedua adalah sisi kiri. Sisi kiri ada tools. Ini tools. Ada 32 tools di Adobe Illustrator dari atas sampai bawah. Ini adalah tools Adobe Illustrator. Tools ini juga bisa dirubah sih posisinya sebenarnya. Mau di mana kita suka, bisa kita customize tergantung keinginan kita. Ke bawah bisa nggak bisa, bisanya cuman kanan kiri doang. Lepas. Oke, saya kembalikan lagi ke sini karena saya terbiasa tools itu ada di sebelah kiri. Teman-teman, tergantung teman-teman mau di kiri atau di kanan, terserah. Kayak tadi yang cara memindahkannya, kita drag aja, kita tarik aja sini nih. Nih, tempelin di situ, tempelin di situ sampai ada garis biru begini. Kita lepaskan mouse-nya, baru bisa dia nempel ke sisi kanan. Kita pindah ke sisi kiri, klik di sini, klik lalu drag. Ya. Oke, kita tempel lagi di tempat semula sisi kiri. Oke, itu tools dan cara memindahkannya. Kemudian kita di bagian ketiga yaitu sisi kanan. Ada panel control. Ini panel control. Namanya sebenarnya sama, ini juga panel control. Kontrol juga, cuman dia letaknya di atas. Kenapa panel harus ada dua? Karena memang dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk mendesain, mengatur desain-desain kita di artboard ini. Nanti teman-teman akan tahu fungsinya kontrol itu seberapa penting, penting banget. Panel kontrol ini juga bisa di customize, dipindahkan posisinya. Nah, sampai garis biru lepaskan, dia akan menempel. Kita juga bisa memindahkan individual panel control ini. Caranya klik dan drag aja. Saya akan memindahkan ini ke atas ya. Klik, copot, di drag, masukin ke sini. Nah, udah pindahkan, pindah lagi sini bisa. Wah, kurang asik, pindah ke atas. Oke, nggak apa-apa. Kayak gitu caranya memindah, mengcustomize control panel. Control panel juga bisa dimunculkan dari menu Windows. Klik menu Windows. Nah, di sini semua
control panel berada. Atasnya kayak gini, Windows. Ini new Windows berarti dokumen ya. New Windows. Ini tampilannya, tampilan cara mengatur dokumennya seperti apa di sini, di cascade atau tile, float in Windows, float all Windows. Ini melayang ya. Kemudian workspace itu adalah settingan bidang kerja ini. Settingan bidang kerja ini, workspace. Workspace yang kita gunakan adalah esensial. Nanti kalau layout ya beda lagi tampilan workspace-nya. Teman-teman bisa coba kita kutik ini, melihat perbedaannya seperti apa. Workspace ini juga bisa kita edit ya. Ekstensi Adobe Exchange. Nah, nggak tahu nih apaan. Kontrol, yaitu ini kontrol di sini. Kalau kita uncheck, dia akan menghilang. Kalau kita cek, dia akan muncul. Seberapa perlu kita memunculkan kontrol di atas? Kalau memang nggak perlu, ya nggak apa-apa, jangan dimunculin. Toh juga kontrol ada di sebelah kanan juga. Kita bisa atur di sebelah kanan. Sama saja sih. Tools. Nah, di sini kita nonaktifkan. Kita munculkan suka-suka kita. Tapi kita perlu tools. Nggak apa-apa dimunculkan. Kecuali kita udah hafal shortcutnya ya. Tinggal klik shortcut aja. Nggak perlu dimunculin toolsnya. Bisa. Nah, ini semuanya kontrolnya. Nah, ini dokumennya ada di sini. Dokumen kita. Oke. Itu kontrol panel dari Illustrator. Kemudian kita keempat adalah sisi tengah. Ini sisi tengahnya, yaitu artboard. Artboard bisa kita atur di menu tools yang di sini. Artboard tools. Dan di menu control panel di artboard. Nih di sini artboard. Nah, di situ artboard. Kita bisa menambahkan artboard dengan new artboard di sini. Klik tombol new artboard. Nah, akan muncul di sini new artboard baru. Oke. Klik di sini untuk melihat kontrolnya. Nah, di sini kadang kontrol yang di sini berbeda sama yang di atas. Contohnya di kontrolnya artboard. Di sini kontrol artboard cuma kayak gini saja. Berbeda sama kontrol yang di atas. Jadi kadang-kadang kontrol atas perlu juga. Di sini kontrol atas artboard ada ukuran kertas, ukuran artboardnya maksudnya. Di sini saya pakai A4. Kenapa saya pakai A4? Karena
Ukuran A4 ini sama seperti ukuran kertas A4 yang bisa dicetak di printer. Printer saya atau kebanyakan printer bisa mencetak semua kertas ukuran A4. Nah, ini orientasinya adalah landscape. Saya gunakan landscape yaitu tidur, format tidur. Kalau yang ini format portrait, artinya artboardnya berdiri atau portrait. Kita bisa menambahkan new artboard juga di sini, atau kita menghapus, mendelete artboardnya. Kita bisa menamai, rename ulang di sini artboardnya dari artboard 8, saya rename jadi artboard 2. Nah, kemudian ini kita move copy with artboard. Artinya adalah jika kita menggerakkan, memindahkan artboard, semua objek yang ada di dalam artboard ini akan ikut berpindah. Kalau di sini di uncheck, kalau kita memindahkan artboard, objek-objek yang di sini tidak akan berpindah, tidak akan ikut pindah, tetap menempati posisi semula. Contohnya begini, ini saya uncheck ya, berarti dia objek-objek yang ini tidak akan berpindah. Tuh, nggak berpindah, dia akan tetap di posisi semula. Saya undo. Nah, kemudian saya uncheck. Saya cek di sini. Ini objek-objek akan mengikuti artboard pindah. Ya kan? Oke, itu fungsinya. Ini adalah untuk panduan aja sih. Ini panduan titik tengah. Tuh, nggak kelihatan ya. Panduan titik tengah tuh. Titik tengahnya panduannya. Ini panduannya di garis-garis samping. Ini panduan untuk center aja sih, memudahkan edit. Kemudian ini panduan untuk video save area. Kalau ngedit video, sebaiknya disarankan menggunakan panduan ini. Karena kadang-kadang video itu resolusinya berbeda-beda ya. Jadi kadang-kadang kepotong gambarnya. Jadi area amannya tuh ada di sini, di tengah ini. Kalau nggak mau kepotong, kalau mau aman ya, gitu. Untuk ini khusus untuk video aja guys, untuk video. Kalau untuk cetak sih nggak perlu, segitu juga, nggak perlu. Oke, di sini ada opsi artboard. Nah, di sini kita bisa menentukan ukuran, presetnya. Kenapa saya gunakan A4? Karena kertas printer itu kebanyakan A4, jadi mudah di print, dicetak. Ini ukurannya, ukuran A4 tuh 29,7 kali 21 untuk potret. Kalau potret, kalau landscape maksudnya. Kalau potret dia width-nya 21, height-nya 29,7 berbalik. Oke, udah itu aja, yang lainnya nggak usah diisi aja. Abaikan aja semuanya. Udah. Oke. Nah, di sini juga bisa kita mengatur ukuran-ukuran artboardnya. Di sini adalah status artboard yang aktif atau jumlah artboard yang ada di dalam dokumen. Oke. Ini bagian 4 sisi tengah yaitu artboard. Kemudian yang 5 adalah sisi bawah. Sisi bawah sini ada status bar. Ini namanya status bar. Di status bar ada informasi zoom. Di sini zoom dokumennya, di zoom pada persentase 102%.
Kemudian di sini ada artboard yang aktif. Ini menandakan posisi artboard yang aktif. Kalau mau berpindah ke artboard yang aktif kedua, tinggal klik aja di sini. Nah, langsung berpindah ke artboard kedua. Kita pindah lagi ke artboard pertama. Nah, gitu. Gampang kan? Di sampingnya ada informasi status tools yang kita gunakan. Saat ini kita menggunakan selection tools. Di sini ada selection. Ya, benar. Di sini ada selection tools. Kita pindah ke direct selection tools. Otomatis informasi yang di bawah ini menyebutkan direct selection tools terpilih ya. Artinya di situ adalah tools yang terpilih yang sedang kita gunakan. Gitu. Di sampingnya lagi ada slider. Slider adalah untuk menggeser atau memindahkan posisi artboard di layar. Ini slider horizontal, ini slider vertikal. Saya lebih suka menggunakan hand tools untuk memindahkan posisi artboard di layar. Klik tools, hand tools, atau pencet tombol H di keyboard. Drag artboard sesuai yang kita inginkan. Gampang kan? Daripada merubah slider susah. Tapi kita kadang-kadang butuh slider aja kalau kita mau sedikit aja geraknya. Tuh, kayak gini doang. Tapi sangat membantu daripada begini. Ya, pokoknya semuanya ini bisa digunakan untuk membantu pekerjaan kita di Adobe Illustrator. Oke, sekian pengenalan tentang bidang kerja Adobe Illustrator.